Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 tugas besar mata kuliah manajemen rantai pasok akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu review jurnal yang berjudul Optimization of Sustainability Procurement for Power Plants under Maritime Transportation Uncertainty. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Medo. Saya Abdul Fathur Payung. Saya Febrian Desmondra. Saya Dini Sopeni Damani. Saya Budi Manawang Penangkari. Selanjutnya, review ini akan kami jelaskan secara berurutan. Yang pertama adalah objek kajian. Berdasarkan hasil review paper yang kita lakukan, pengadaan dan logistik batubara untuk pembangkit listrik berbasis pelabuhan atau port-based coal-fired power plants. Yang pertama adalah optimalisasi rantai pasokan batubara dengan mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua adalah pengaruh dari ketidakpastian transportasi maritim, kebijakan emisi karbon, dan musim terhadap pengadaan dan penyimpanan batubara. Yang ketiga adalah penerapan model optimasi stokastik untuk merancang strategi pengadaan dan transportasi yang efisien serta ramah lingkungan. Selanjutnya adalah pendefinisian masalah. Apa masalah yang ada di review paper kami, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis pelabuhan berperan penting dalam sistem energi karena kemampuannya menerima pasokan batubara dalam jumlah besar melalui laut. Lokasinya yang strategis di dekat pantai atau sungai memungkinkan efisiensi logistik melalui pelabuhan khusus. Namun terdapat masalah karena sistem ini harus menghadapi tantangan rantai pasok yang kompleks seperti ketergantungan pada pengiriman laut, keterbatasan infrastruktur pelabuhan, serta isu lingkungan terkait emisi karbon. Pengadaan batubara melibatkan proses kontrak, penjadwalan kapal, dan koordinasi dengan kapasitas pelabuhan serta penyimpanan. Selain itu, ada tantangan lagi pada cuaca, keterlambatan logistik, dan tuntutan keberlanjutan menuntut strategi rantai pasok yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya ada kerangka teoritis di review paper kami. Yang pertama itu ada manajemen rantai pasokan di bawah ketidakpastian. Teori manajemen rantai pasokan di bawah ketidakpastian menjelaskan bahwa efisiensi logistik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca buruk, perubahan kebijakan, dan gangguan operasional lainnya. Dalam konteks logistik maritim untuk pembangkit listrik batubara, ketidakpastian ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, penumpukan stok, dan meningkatnya biaya operasional. Yang kedua adalah kebijakan emisi karbon terhadap optimasi rantai pasok. Kebijakan emisi karbon seperti pajak karbon dan sistem perdagangan emisi telah menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan rantai pasokan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhitungkan tidak hanya biaya ekonomi, tetapi juga dampak lingkungan dari aktivitas logistiknya. Dengan demikian, kebijakan emisi mendorong transformasi rantai pasokan menjadi lebih hijau dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu studi pemodelan tentang pengadaan dan optimasi logistik batubara. Teori tentang pemodelan pengadaan dan logistik batubara berfokus pada bagaimana mengembangkan strategi efisien dalam pengelolaan pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Model-model ini biasanya menggunakan pendekatan optimasi berbasis data untuk memilih pemasok, merencanakan jumlah pesanan, dan menjadwalkan pengiriman secara efisien. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan penelitian yang ada. Meskipun sudah banyak peneliti terkait pengadaan dan logistik, jurnal ini mengidentifikasi adanya kesenjangan penting dalam literatur yang ada. Sebagian besar studi terdahulu masih terfokus pada aspek tunggal seperti dampak cuaca ataupun kebijakan karbon, dan belum menggabungkan seluruh elemen penting ke dalam suatu model terpadu. Selain itu, banyak model yang bersifat statis dan tidak mampu merespons perubahan kondisi secara netral. Masih jarang ditemukan pendekatan multi-objektif yang secara bersamaan mampu mengoptimalkan efisiensi biaya, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan operasional. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model yang lebih komprehensif dan adaptif untuk menjawab tantangan logistik di sektor energi seperti yang ditawarkan dalam studi literatur ini. Berikutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dimulai dengan formulasi model, mulai dari notasi yang dimana R merupakan kumpulan kesalahan pengadaan, N kumpulan jenis batubara, T dengan kumpulan interval waktu, S dengan kumpulan skenario. Dan parameter yang ada mulai dari probabilitas, B pengadaan untuk pesanan, B penyimpanan untuk batubara, jumlah batubara,
waktu penanganan pesanan emisi karbon yang dihasilkan, batas maksimum emisi karbon, koefisien biaya penalti, ada waktu kedatangan paling awal, ada konsumsi batu bara dan jenis N pada interval waktu T, tingkat persediaan awal untuk batu bara, tingkat stok pengaman untuk batu bara, kapasitas maksimum limpahan batu bara, dan jumlah dermaga yang tersedia. Dan berikut variabel khususnya mulai dari variabel Miller nilai 1 jika pesanan R tiba pada interval waktu T. Yang kedua ada variabel continuum. Berikut merupakan model matematis. Untuk penjelasannya dimulai dari 1 yang berguna untuk meminimalkan total biaya sistem, meliputi biaya pengadaan, biaya penyimpanan inventaris, dan penalti emisi karbon. Yang kedua dan ketiga berfungsi untuk menangkap ketidakpastian dalam rentan waktu kedatangan. Yang keempat membatasi total emisi karbon untuk mematuhi persyaratan kebijakan. Yang kelima dan keenam berfungsi untuk menentukan tingkat persediaan awal dan memperbarui persediaan secara dinamis berdasarkan konsumsi dan pengisian ulang. Yang ketujuh berfungsi untuk memastikan bahwa jumlah pesanan ditangani setiap saat tidak melebihi kapasitas tempat berlabuh pelabuhan. Arti dari yang ke-8 dan ke-9 mempertahankan tingkat persediaan dalam kapasitas penyimpanan maksimum dan di atas tingkat stok aman. Yang ke-10 dan ke-11 berfungsi untuk menentukan dua variabel keputusan. Merupakan hasil eksperimen komputasi yang menggunakan software. Analisis data mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah pesanan R signifikan mengurangi biaya, seperti yang ditunjukkan oleh kasus di mana N sama dengan 3 dan T sama dengan 26. Di sini tujuannya turun dari 197.800 yang dengan R 20 menjadi 18.848,36 dengan R 50 yang mencerminkan manfaat skala ekonomi dan peningkatan fleksibilitas dalam alokasi sumber daya dan untuk cakrawala perencanaan tetap misalkan T sama 26. Dan ketika permintaan batubara tidak konstan, ketersediaan pesanan pengadaan yang lebih beragam memungkinkan listrik untuk memilih opsi yang lebih hemat biaya. Fleksibilitas ini dalam memilih pesanan yang optimal mengurangi total biaya dengan melakukan strategi pengadaan dengan kebutuhan logistik dan operasional tertentu. Berikut merupakan grafik dari analisa sensitivitas dan dampaknya. Terbagi dalam 4 musim. Yang pertama itu ada dampak musim, yang pertama itu ada musim semi. Biasanya permintaan listrik sedang rendah karena suhu ringan mengurangi kebutuhan pemanasan pendingin. Yang kedua ada musim panas, permintaan listrik biasanya mengalami lonjakan. Karena apa? Karena peningkatan penggunaan sistem AC. Yang ketiga ada musim gugur. Karena cuaca dingin, permintaan listrik mungkin akan sedikit berkurang dari puncak musim panas, tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan musim semi. Dampak tinggi musim ini ada pada pengiriman setelah musim gugur, dapat menyebabkan peningkatan biaya pengiriman. Yang keempat ada musim dingin, di mana permintaan listrik karena untuk pemanasan menyebabkan peningkatan konsumsi batu bara. Dampak musiman untuk pengiriman sedang dapat menyebabkan stabil, tetapi biaya pengiriman yang berpotensi lebih tinggi karena peningkatan penambahan bakar dan tantangan logistik dalam cuaca dingin. Perencanaan manajemen konservasi strategis yang efektif sangat penting untuk menimbangkan variasi musiman dalam permintaan listrik dengan biaya pengadaan batu bara, sehingga mengoptimalkan daya energi secara keseluruhan dan penggunaan efisiensi operasional. Penjelasan dari grafik kedua merupakan hasil ini menekankan bahwa kebijakan karbon tidak hanya berdampak pada struktur biaya, tetapi juga membentuk kembali prioritas strategis untuk pembangkit listrik, memaksa perubahan dari minimalisasi biaya jangka pendek ke jangka panjang dan perencanaan ketahanan. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pendekatan seimbang mempertimbangkan kelayakan ekonomi dan tujuan lingkungan sangat penting untuk membawa tekanan ganda dari stabilizer dan kepatuhan. Namun dari segi ekonomi, untuk mengurangi fleksibilitas biaya ini dapat menjadi investasi dalam teknologi komersi dan menghalangi transisi sumber energi berkelanjutan. Sebaliknya, batas emisi yang lebih dekat meningkatkan total biaya pembangkit listrik yang menarik untuk menerapkan praktik yang lebih tinggi, praktik yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi harga mobil yang lebih tinggi. Berikut juga termasuk dalam analisis efektivitas.
Grafik tersebut menjelaskan bahwa besaran di seluruh para tumbal dikaitkan dengan biaya keseluruhan yang lebih rendah saat permintaan rendah, terutama biaya penyimpanan yang berkurang dan pencairan yang disederhanakan. Berikut perbandingan antara single call dan multi call. Grafik ini menjelaskan besaran jenis suatu barang ganda menunjukkan peningkatan efektivitas biaya seiring dengan meningkatnya permintaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Meskipun besaran jenis batu bara ganda menimbulkan biaya penyimpanan yang lebih tinggi karena perputaran inventaris lebih lambat, besaran tersebut mengurangi emisi karbon secara keseluruhan dengan mengkonsolidasikan pengiriman dan meminimalkan frekuensi operasi transportasi. Untuk besaran jenis batu bara tunggal menunjukkan biaya penalti karbon yang lebih tinggi karena ketergantungannya pada pengiriman yang sering. Sedangkan besaran jenis batu bara ganda mendapatkan manfaat dari emisi karbon yang lebih tinggi, yang lebih rendah meskipun biaya penyimpanan tinggi. Perbedaan ini menggarisbawahi bahwa pentingnya menjelaskan strategi pengadaan dalam prioritas operasional kondisi permintaan. Besaran jenis batu bara tunggal optimal untuk skenario permintaan rendah. Adapun kesimpulan pada review paper yang kami lakukan yaitu bahwa pengadaan batu bara untuk PLTU Durenong di Guangzhou menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada transportasi laut yang dipengaruhi cuaca, keterbatasan pelabuhan dan penyimpanan, serta tekanan regulasi emisi karbon. Kompleksitas meningkat karena fluktuasi permintaan listrik dan kebutuhan menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya, kontinuitas pasokan dan kepatuhan lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan model optimisasi stokastik yang mempertimbangkan skenario permintaan, logistik, dan batas emisi secara bersamaan. Model ini membantu merancang strategi pengadaan yang adaptif, efisien, dan ramah lingkungan, serta terbukti mampu menurunkan biaya operasional dan meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan energi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4 tugas besar mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.